Ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan mereview yaitu sebuah mixer yang harganya ya masih di bawah 1.500.000 ya, tapi di atas 1 jutaan. Intinya levelnya di atas 1 juta, di bawah 1.500.000. Nah, ini ada 3 mixer yang menurut saya itu bagus banget ya, dan fiturnya juga komplit. Yang satu 199 DSP, yang kedua itu 99 DSP. Ada yang dari Petavo, ada yang juga dari asli, kayak ke sana juga dari asli ya. Ini kardusnya, kalau yang di tengah itu adalah yang terbaru ya. Ini asli Super M8 Pro. Ini yang keluaran terbaru ya. Kalau yang ini kemarin 2024, yang ini juga keluaran 2024 ya. Kalau yang ini kurang lebih ya 2024 akhir gitu ya teman-teman, 2024 akhir ya. Ini kardusnya, jadi nanti akan saya buka semua, jadi kita akan review tiga-tiganya ya. Jadi review satu persatu, jadi ketiga-tiganya ini ya teman-teman. Oke, ini untuk agar supaya apa ya, saya lepas dulu kardusnya, dalamannya saya ambil ya, nanti kita ulas satu persatu ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini sudah saya lepas ya, sudah saya ambil dari kardusnya. Mixernya ini ada 3 ya. Ini harga di bawah 1.500.000 ya, di atas 1 jutaan lah, tapi masih di bawah 1.500.000, di bawah 1.500.000-an. Jadi kalau misalkan harga yang sampaikan mungkin akan berbeda, mungkin berbeda dengan yang di kalian, di daerah kalian ya, itu mungkin wajar ya, karena setiap daerah kadang juga pasti ada perbedaan harga. Dan itu adalah kardus, semuanya itu menggunakan jack AC ya. Untuk suplainya itu adaptornya ada di mixer semua, pakai jack AC apa ya, PC gitu ya, untuk bagian kabelnya itu seperti ini. Nah, ini adalah kardusnya ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Sebelumnya akan saya bahas terlebih dahulu dari mixer yang ini. Yang ini kan yang terbaru ya. Ini adalah asli Super M8 Pro ya. Kita bahas yang satunya lagi nanti, kedua ini, dan yang terakhir yang ketiga ini ya. Oke, ini kita bahas yang satunya lagi, satu aja dulu ya. Jadi, nah, ini adalah asli ya teman-teman, asli Super M8 Pro. Kalau perbedaannya dengan yang Super M8 biasa itu tidak ada equalizer. Kalau yang ini ada equalizernya teman-teman, dan efeknya sudah 199 DSP. Dan untuk dari body mixer itu sendiri, ini terbuat dari plat ya. Jadi plat cukup tebal, menurut saya ini adalah plat apa ya, plat tebel lah, nggak terlalu tebel banget, tapi plat tebel. Dan di sini ada 8 channel, ini 8 channel full mono, dan sebenarnya ini 10 channel teman-teman ya. Kita hitungnya itu keseluruhan itu totalnya 10 channel. Jadi kalau yang 8 channel 1 2 3 4 ya, ini adalah 8 channel. Teman-teman bisa lihat 1 2 sampai barisan ini adalah full mono. Stereonya tuh di channel 9 sama 10 ya. Nah, teman-teman jadi nggak perlu khawatir ya. Di sini sudah dilengkapi dengan jack AC. Kalau teman-teman mau menggunakan mental musik pakai apa, tanpa Bluetooth ya, misalkan pakai jack AC, ini juga bisa di sini. Ini sudah disediakan, jadi khusus ya, khusus untuk playernya itu dia sudah dikasih sendiri dari pihak aslinya. Jadi Super M8 Pro sudah disediakan. Dan untuk main di, misalkan main untuk musik pakai Bluetooth maupun USB maupun pakai flash disk ya teman-teman, langsung tancap aja di sini. Atau mungkin kalau teman-teman mau menggunakan pakai Bluetooth ya, ini tinggal tombol gitu aja pencetnya. Nah, ini sudah ada equalizer. Ini equalizer ini bisa untuk 1 2 3 sampai 8 channel. Jadi equalizernya ada di sini satu. Tapi kalau yang high mid low ini sebenarnya dikhususkan untuk musik ya, baik flash disk maupun Bluetooth, yaitu apa disendirikan. Jadi high mid low ini sebenarnya khusus untuk musik aja ya, musik bisa melalui Bluetooth atau melalui tanpa Bluetooth ya. Tanpa Bluetooth di sini channel 9 sama 10 ya, 9 10 ini. Kalau misalnya teman tidak mau pakai Bluetooth ya, bisa pakai jack AC atau jack 3,5 mili yang ke HP itulah ya. Nah, di sini ini jangan lupa ya, ini bisa ditekan tombol sini. Kalau mau menggunakan Bluetooth nanti kalian bisa tekan ke bawah. Di sini MP3. Ini MP3 bisa untuk flash disk enggak apa, nanti bisa tekan ke bawah ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan flash disk atau Bluetooth, kalian bisa tekan ke atas, karena ini di sini tidak bisa borongan, harus pilih salah satu, pakai Bluetooth atau pakai tanpa Bluetooth. Kalau pakai tanpa Bluetooth ya pasti melalui jalur ini. Nanti kontrolnya high mid low ada di sini sama equalizernya. Ini khusus ya, ini barisan high mid low, ini khusus player
musik player ya, bukan untuk channel 1 2 3 4 ini ikut enggak. Ini khusus musik MP3 playernya ada di sini. Ini cakep banget ya teman. Jadi nggak perlu istilahnya itu setting-setting yang lain. Jadi khusus MP3 kalian bisa atur sendiri lah seperti apa ya. Dan di sini sudah 199 dB dan dilengkapi AUX 1 AUX 2 fungsi untuk output monitor ya, untuk speaker monitor panggung. Dan di sini memang tidak ada ya untuk outputnya, itu cuma pilihannya cuma jack SLR ya. Jadi apa ya, menurut saya itu kurang gitu ya, jack SLR itu seharusnya ada jack AK nya itu seharusnya sih, tapi ini sini nggak ada jack SLR. Dan semua untuk potensionya itu menggunakan dorong semua ya. Nah jadi mantap ya, ini untuk AUX 1 AUX 2 VX ya, ini untuk efek teman-teman ya. Ini AUX 2 ini untuk efek, teman-teman bisa atur sendiri seperti apa nanti suaranya. Nah untuk bagian per channel di sini dia tuh ada ini G-nya di atas ya, ada high, mid dan low. Ini frekuensi sebenarnya teman-teman. Jadi yang kurang mungkin kompresor gate kurang. Terus di sini sudah ada PVL ya, dan ini ada mute. Terus dan di sini ada phantom 1 sampai 8 channel tuh ada phantom powernya sendiri-sendiri ya. Jadi nah kalau untuk dari segi suara teman-teman, jadi ini menurut saya, kalau menurut saya pribadi ya apa ya, keren, cakep ya. Jadi mantap itu. Nah saya di sini kalau ini nggak ada return ya teman-teman ya. Untuk returnnya sendiri sih belum ada kayaknya di nomor 2, karena saya belum coba. Ini kan 2 ya, 2 itu out ya. Ini adalah untuk efek out, ini adalah untuk membuka efek. Dan mungkin bisa aja ini return atau apa, saya belum tahu nih, karena saya belum nyoba untuk efek eksternalnya, belum nyoba. Harusnya kalau misalkan ada tulisannya return ya sudah pasti bisa untuk efek eksternal ya, efek vokal eksternal. Tapi di sini memang cuma ada AUX 1 dan AUX 2 ya. Dan ini phone ya. Nah ini yang kemarin baru keluar tuh, baru dirilis juga ya. Ini sama Super M8 yang nggak pro, bedanya cuma hanya di equalizer sama 190 dB, sama bodinya ya tentu berbeda ya. Ini lebih ya, lebih kayak lebih komplit gitu. Walaupun menurut saya sih nggak komplit banget ya. Tentu untuk kompresor gate-nya memang belum ada, tapi tenang, di sini memang untuk noise sendiri sih apa istilahnya tuh low noise, nggak begitu noise banget itu, nggak langsung senyap gitu, nggak senyap amat sih. Ada noise tapi kecil, intinya nggak begitu terlalu kedengeran kuat gitu ya. Nah hanya sini ya, ingat ya, ini adalah untuk MP3. Penampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi modelnya menurut saya cakep ya, keren. Nah seperti ini aja. Jadi kalau mungkin kalian mau membeli, bisa setidaknya sudah tahu ya model bentuknya, mixernya seperti ini. Dan apalagi ya, untuk hasil dari premix ya, untuk micnya, untuk vokalnya itu bagus, dia tuh peka. Meskipun hanya pakai jack AK itu dia peka banget. Kalau misalkan kalian pakai jack SLR itu malah lebih mantap lagi, lebih kuat lagi suaranya ya. Nah seperti ini penampilannya sangar dan memang agak cukup berat sedikit ya. Nah kalau kalian melihat ini adalah lubang apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya cuma ventilasi, bukan lubang kipas ya, ventilasi udara gitu aja sebenarnya ya. Keren. Oke, ini yang mixer Super M8 Pro. Sekarang beralih ke mixer asli GTA 4 ya. Jadi nanti kalau saya nanti akan membuat kesimpulan, kalau saya disuruh pilih yang mana nanti saya tunjukkan ya di terakhir nanti ya. Ini kita review bagian yang mixer kedua. Nah ini kita bagian review mixer yang kedua ya. Nah ini juga bagus. Ini GTA 4, bedanya sama yang GTA 6 sama GTA 8 cuma hanya di channelnya aja. Ini kalau yang ini 4 channel, kalau yang GTA 6 dia 6 channel, kalau GTA 8 tuh 8 channel full mono. Tapi ini hampir sama dengan yang asli Super M4, fiturnya itu sama, cuma efeknya memang di sini yaitu 99 dB ya, 99 dB. Kalau teman-teman lihat ini program ini sebenarnya untuk memindahkan musik atau memindahkan musik lagu itu aja, tinggal pencet gitu aja. Kalau untuk memindahkan efek itu di sini, nanti kalian putar-putar terus tekan ke bawah gitu ya. Nah ini juga sama, ini dia high, mid, low.
ini adalah untuk MP3 ya, sama seperti yang Super M8 tadi. Ini dia untuk MP3 ya teman-teman. Jadi untuk khusus untuk MP3, equalizernya juga kepakai untuk MP3 dan juga untuk channel 1 2 3. Nah, di sini phantom power, tombol phantom power, G-nya itu di atas. High untuk equalizer, pengaturan suaranya di masing-masing channel ada high, ada mid, ada low. Nah, di sini tuh kelihatan teman-teman, ini bisa juga untuk efek eksternal. Efek eksternal bisa di collab sama mixer ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau menggunakan efek bawaan dari apa ya, dari pabriknya, dari mixer ini, kalian bisa juga tuh. Nah, di sini sudah ada returnnya. Nah, sudah ada returnnya teman-teman, kelihatan ya. Nah, oke, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini ada returnnya teman-teman. Ini sudah pasti untuk efek eksternal. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan apa efek internal, bisa pakai efek eksternalnya, ada returnan. Dan ini menurut saya komplit teman-teman ya. Dan ini menurut saya komplit, dan menurut saya ini ada pilihan. Kalian bisa pakai jack SLR dan jack AK juga bisa, pilih salah satu aja gak apa. Dan ini ada insert, ini insert ini untuk aksesoris ya, untuk aksesoris yang lain, atau mungkin ibarat kata custom efek gitu, nanti dimasukkan ke sini. Ini jack AK nya stereo, sebenarnya ini stereo teman-teman. Ini juga stereo sih sebenarnya. Hampir rata-rata kalau kalian tanya, Mister itu menggunakan jack AK itu rata-rata versi stereo rata-rata. Jadi hampir rata-rata seperti ini. Adalah sama made in China. Ini salah satu menurut saya Mister favorit saya sebenarnya. Ya, nanti akan saya buat kesimpulan. Kira-kira jatuh di antara ketiga Mister itu yang menurut saya pribadi ya. Kalau saya disuruh pilih nanti, menurut saya akan saya rekomendasikan nanti Mister apa nanti di segmen terakhir ya. Nah, ini jack AK, kok saya ini untuk ke arus listrik ya, soketnya di sini, ini sakarnya ya. Kalau dari depan ini komplit, ini untuk input, sebenarnya ini adalah untuk input kalau kalian mau pakai misalnya musik pakai HP itu bisa colokkan di sini ya, seperti itu sebenarnya ya. Nanti akan saya tunjukkan kira-kira jatuh pilihan saya itu di besar mana ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya ya kita ulas dulu. Oke ya, ini ya kita kembali ke tampilan awal tadi. Ini juga sama, yaitu dia menggunakan plat juga ya, plat. Dan di sini saya senang nih Mister ini dia per channelnya itu ada lampu lightnya. Jadi misalkan dipakai untuk musik atau vokal, kita bisa lihat tuh sejauh mana suara yang masuk gitu. Ini dari LED. Kalau sampai merah itu klip ya. Klip itu jangan sampai merah itu peringatan, nanti diturunkan biar suaranya nggak pecah gitu. Di sini sudah ada grup 1 grup 2 tombol, ini ada PVL, ini tombol LR ya. Ini pasti nanti kita butuhkan juga kalau menggunakannya. Nah, di sini memang mungkin kalau banyak tombol itu memang apa ya, mungkin sebagian ya pasti wah ini tombol untuk apa aja gitu ya teman. Tapi nanti kalau udah biasa pasti paham sendiri ya. Nah, ini sudah saya bahas, apalagi yang saya bahas. Nah, sudah ya teman-teman saya rasa. Dan ini returnnya di sini lah, inilah dari returnnya. Nah, ini jelas sudah pasti untuk efek eksternal itu bisa di collab dengan mixer ini. Saya rasa ini 99 dB, ini 24 bit ya. Itu saya rasa untuk efeknya juga cukup mateng ya, sudah cukup mantep menurut saya, udah jos ya. Ini keren menurut saya. Ini yang GTA 4, ada yang GTA 8, cuma perbedaannya di channel. Ini hanya salah satu contoh aja. Kalau kalian mau nyari mungkin yang GTA 8 aja. Kalau mungkin dibutuhkan banyak mic ya, lebih baik di GTA 8 aja sekalian nggak nanggung. Atau yang lain juga ada. Mister asli yang mirip kayak ini dari asli itu ada. Selain fiturnya lengkap dan efeknya lebih apa ya, lebih lebar 199 dB. Sebenarnya efeknya di situ-situ terus sih sebenarnya. Efeknya yang muter aja gitulah sebenarnya. Ya. Ini setidaknya kalian bisa lihat ya misernya seperti ini. Nah, ini GTA 4 ya. Sudah ya, kalian rasa ini untuk apa istilahnya itu untuk pengaturan suara ya, cuma mid, low, high dan frekuensi, dan aux 1, aux 2 dan ada phantom dan ada gain. Ini untuk musik baik menggunakan channel 1 2 3 4, pakai di musik atau karaoke suaranya bagus, jos gandos. Untuk musik sendiri apa ya, kira-kira untuk musik
misalkan teman-teman misalkan mau menggunakan Bluetooth, ini juga jos gandos kalau menurut saya. Ini mixer mantep ya. Oke, ini yang kedua dan yang terakhir saya akan review ini ya, yaitu Betavo teman-teman. Nah, ini adalah produk Betavo ya. Ini juga menjadi salah satu best seller kuat banget ya di pasar. Itu di tahun 2024 ya, luar biasa, stoknya sudah habis sekarang. Di review Betavonya kemarin saya informasi yang saya boleh kosong untuk yang jenis IPX. IPX 4 maupun IPX 6 atau IPX 8 itu stoknya kosong. Karena ya gak heran, mixer ini memang banyak sekali yang nyari juga. Fiturnya juga cukup komplit ya, cukup lumayan. Harganya juga terjangkau ya. Jadi ini yang di bawah 1.500.000 tapi di atas 1 juta ya. Nah, ini di Betavo saya akan tunjukkan juga, ini bahannya juga plat semua, yaitu plat besi. Dan untuk channelnya, untuk channel 1 2 3 4 ya, ini di atasnya adalah gain, ada di sini yaitu ada AUX 1 AUX 2, itu tombolnya di atas ya, untuk potensinya di atas. Potensinya di atas, terus ini ada high, mid dan low frekuensi. Jadi semuanya ada di sini. Nah, bedanya kalau sama yang asli kan di bawah ya. Ini Phantom itu adalah balance ya, dan ini ada tombol mute, PVL dan tombol grupnya ada di sini ya. Nah, dan yang apa di sini equalizernya itu ada 2 channel. Kalau di asli tadi kan 1 channel tapi stereo. Nah, jika kalian mau menggunakan mixer ini untuk custom size, istilahnya itu mau dipakai untuk istilahnya itu untuk katakanlah sebagai crossover juga ya, misalkan crossoveran, kalian bisa menggunakan salah satu, yang satunya untuk mid, yang satunya lagi untuk low atau mid high bisa. Ini nanti bisa diturunkan sebagai untuk mid high gitu. Kalau yang satunya lagi channel L, kalian bisa gunakan untuk sub, misalkan kita fullkan gini, anggap aja ini untuk sub gitu. Nah, bisa seperti ini teman-teman ya, tapi lebih baik beli crossover aja. Crossover harganya juga terjangkau teman-teman. Dan untuk outputnya, nah ini ya, ini komplit teman-teman. Kenapa nggak komplit ya? Untuk outputnya sendiri ini juga komplit. Ini efeknya 99 dB ya, efeknya sendiri itu komplit. Di sini sudah ada pilihan mau pakai jack SR bisa, pakai jack AK bisa, atau kalian mampu menggunakan jack RCA. Ini jack AK, jack RCA, pakai jack RCA juga bisa nih. Nah, ini komplit. Jack RCA nya ini soketnya itu pakai kuningan ya, modelnya keren. Kalian mau pakai yang jack RCA atau mau jack AK atau jack RCA juga bisa. Ini menurut saya yang komplit ini ya. Nah, jangan lupa di sini phantom powernya mungkin akan berbeda ya. Ini saya seneng nih dari Betavo ini. Dia tidak harus, kalau phantom power kan itu phantom power itu jarang dipakai ya. Untuk mixer itu jarang dipakai ya. Untuk acara live musik atau apa itu phantom power hampir rata-rata jarang digunakan. Jadi ini satu phantom power kalau misalnya dihidupkan untuk keseluruhan 1 2 3 4 5 ya, sebenarnya sih ada apa ya, ada bagusnya juga ada enggaknya ya. Kita butuhnya kan cuma 2 channel, kita harus mengaktifkan ini, jadi otomatis apa ya, energi yang kepakai juga banyak itu ya teman-teman ya. Pasti dari pabrik sudah mempertimbangkan itulah ya, pokoknya itulah. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, ini tombolnya. Kalau kalian menggunakan Bluetooth juga sama ya, nanti kalian bisa di sini pilih juga mode. Nanti setelah itu juga nanti akan tahu seperti apa cara penggunaan, jadi nggak begitu sulit sebenarnya. Nah, untuk check in ini kan ada L sama in, ini ada tulisan tipnya. Nah, ini untuk sebenarnya untuk out in. Kalau kalian mau menggunakan, ibarat kata menggunakan musik tanpa Bluetooth, kalian bisa itu menggunakan jack RCA. Nah, seperti sini. Nanti volumenya di mana itu? Nah, ini yang masalahnya. Dia tuh volumenya teman-teman itu ada di sini. Ada tulisannya tip in. Ini adalah volume khusus untuk ini. Nah, kalian bisa atur. Tetap feeder outputnya itu ada di sini. Outputnya ada di sini. Nah, ini outputnya tetap ada di sini ya. Seperti itu. Terus dan yang ini loh, ini ya warnanya untuk bagian knop-knop potensio ya, ini dia dikasih knop yang warna-warni. Ini menurut saya keren banget teman-teman. Kenapa ya? Kita bisa tahu untuk bagian volume output feedernya itu di knop warna merah. Kalau yang ini grup 1 grup 2 warna biru, yang satu VX warna kuning, yang untuk feeder per channel ya, untuk bagian yang lain dikasih warna warna putih ya. Ini menurut saya juga keren. Ini Betavo EPX ya.
Jadi kalian nggak perlu khawatir dengan produk dari Betavo. Ini Betavo IPX 4 itu juga sama bagusnya. Ini bagus banget dan juga harganya cukup terjangkau. Materialnya yang dipakai untuk bodi itu nggak kaleng-kaleng dan udah efek 99 CDSP, jadi sudah mantap. Tapi di sini untuk sangat disayangkan untuk musik melalui Bluetooth itu kalian harus kehilangan stereonya. Jadi stereonya itu ternyata tidak bisa melalui Bluetooth teman-teman ya. Jadi untuk stereonya teman-teman harus melalui, kalau mau mendapatkan stereo harus melalui ini tanpa Bluetooth, melalui jack RCA ini. Nanti stereonya di sini ya. Saya itu agak sedikit menyayangkan, tapi ya sudahlah ya. Mungkin bagi sebagian orang juga tidak pernah memasalahkan itu ya. Yang penting musik dari A sama R itu masuk semua, itu udah cukup sih. Meskipun jadinya kan mono ya, tapi tetap masuk gitu aja. Tetap equalizernya itu tetap kepake keduanya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Nah ini cukup, menurut saya cukup banyak sekali diminati ya untuk Betavo IPX 4 ya. Kalau kita lihat ya warna-warninya keren, dan untuk tombol-tombolnya itu cek akhirnya komplit ya. Jadi nah oke, dari ini mixer ya, untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan teman-teman sebelum nanti memutuskan ya, kira-kira itu mau membeli yang mana. Oke ya teman-teman, jadi sudah kita bahas satu persatu dan saya akan menarik kesimpulan ya dari ketiga mixer ini. Menurut saya semuanya itu bagus semua ya. Jadi semuanya bagus dan tidak ada yang jelek ya. Artinya bagus semua dan layak untuk dibeli. Jadi bagus, dan untuk premiknya semuanya bagus. Tapi ini kalau saya dari hasil 3 mixer ini, harga di bawah 1.500.000, di atas 1 juta ya. Dan untuk kalau teman-teman menanyakan rekomendasi saya ya, jatuh rekomendasi saya ya, tanpa istilahnya saya tidak mengatakan bahwa ada yang keduanya nggak bagus, enggak. Rekomendasi saya ya paling rekomendasi menurut saya itu jatuh pada mixer asli GTA 4 ya, ini ya. Tapi untuk asli ini kan yang baru ya, asli Super M8 Pro dan Betavo IPX ini mixer semuanya bagus. Jadi saya tidak mengatakan mixer ini tidak layak dibeli, semuanya layak beli. Tapi untuk rekomendasi, kalau menurut saya, penilaian dari saya merekomendasi paling recommended adalah yang asli GTA 4 itu kalau menurut saya. Kenapa GTA 4? Karena saya punya alasan tersendiri. Yang pertama, menurut saya ini fiturnya ya sudah semuanya sama, fiturnya juga bagus, tapi saya lebih ke GTA 4 teman-teman ya. Pertama, saya melihat dari keseluruhan semuanya di sini sudah return untuk efek eksternal juga bisa, dan juga stereonya baik Bluetooth maupun pakai flash disk tetap ke apa ya, bisa diterima, jadi outputnya tetap stereo. Terus yang ke selanjutnya adalah equalizer sudah ada, dan yang lengkap ini di sini sudah ada juga lampu LED-nya. Ini juga ada PVL, group 1, tombol group dan juga LR, dan menurut saya ini cakep, lengkap. Kalau menurut saya dari segi suara bagus, semuanya bagus. Dari mulai premium maupun sih dia bagus. Untuk musik melalui koneksi Bluetooth pun dia juga kencang, tidak lemah. Jadi menurut saya cakep, keren. Ini adalah rekomendasi versi saya ya. GTA 4, GTA 6, GTA 8 itu sama, cuma bedanya beda channel. Itu kalau menurut dari saya sendiri. Tapi untuk mixer Super M8 Pro dan juga Betavo itu juga layak untuk dibeli. Jadi saya tidak mengatakan kalau nggak layak dibeli. Jadi saya tidak akan membeli mixer M8 Pro, tidak akan beli mixer IPX 4. Jadi ini bagus semua. Tapi kalau untuk merekomendasikan, hasil dari rekomendasi saya adalah GTA 4 ya. Saya rasa itu teman-teman jadi bisa memutuskan sendiri kira-kira mau membeli yang model seperti apa, terserah. Kalau saya di antara ketiga mixer ya saya akan milih yang GTA 4 ya. Mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman. Ini cuma review aja ya, kurang lebihnya. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.